Silakan subscribe, like, share dan tuliskan komen tentang cerita ini. Kita mulai kisah yang berjudul Langit di Atas Rumah Ibu. Namaku Arman. Aku berumur 36 tahun, dan sudah 15 tahun tidak pulang ke rumah tempat aku lahir. Rumah itu berdiri di ujung gang sempit, berdinding papan tua dan beratap seng yang kalau hujan berbunyi seperti genderang perang. Rumah itu milik ayah, dan dulu, aku pergi dari sana dengan hati penuh api, marah pada ayah, marah pada masa lalu, marah pada diriku sendiri. Tapi kemarin sore, telepon dari kampung datang membawa berita yang tak pernah siap ku dengar. Ibu meninggal. Aku terdiam lama setelah menutup telepon. Suara di seberang tadi bilang, "Bu Nur sempat menyebut namamu, Men," sebelum napas terakhir. Kalimat itu seperti menamparku dengan lembut tapi dalam. Aku menatap jendela apartemenku di kota. Langit sore di luar tampak abu-abu. Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya dalam 15 tahun, aku menangis. Aku berangkat malam itu juga. Bas tua melaju pelan di jalan basah, seperti mengerti aku sedang tidak ingin cepat-cepat tiba. Aku duduk di kursi dekat jendela, menatap kilau lampu-lampu yang berlari ke belakang. Setiap kilau membuat ingatan kecil bermunculan. Ibu menjemur pakaian di halaman, memanggilku untuk makan, menyisir rambutku sambil bernyanyi pelan lagu lama. Aku menutup mata, dan seolah semua itu kembali hidup hanya untuk menusuk perasaan yang sudah lama kubekukan. Pagi-pagi aku tiba di kampung. Rumah itu masih sama. Catnya pudar, temboknya retak, tapi aroma tanah di halamannya masih seperti dulu, campuran daun kering dan kenangan. Di teras, ada sandal-sandal tamu. Suara orang membaca doa terdengar dari dalam. Aku menahan napas dan melangkah. Orang-orang menatapku, beberapa berbisik. "Itu Arman, anak sulung Bu Nur." Ayah duduk di pojok ruangan, wajahnya pucat, tubuhnya lebih kecil dari terakhir kali kulihat. Matanya menatap kosong ke arah kain putih yang menutupi tubuh ibu. Aku ingin bicara, tapi suaraku tidak keluar. Yang bisa kulakukan hanya menunduk dan menggenggam tangan ibu yang sudah dingin. Dingin sekali, seperti waktu yang berhenti di sana. Aku berbisik, "Ibu, Arman pulang." Tidak ada jawaban, tapi entah bagaimana aku tahu ibu mendengar. Setelah pemakaman selesai, rumah jadi sepi. Orang-orang pulang satu persatu. Tinggal aku dan ayah. Kami duduk di ruang tamu, berjarak 2 meter, tapi rasanya seperti dua benua. Aku berdehem, mencoba membuka pembicaraan. "Terima kasih sudah kasih tahu." "Iya." Ayah hanya mengangguk, lalu hening lagi. Hening yang berat, seperti udara sedang menahan napas. Akhirnya ayah bicara, "Kalau ibu masih hidup, dia pasti senang kamu pulang." Aku menatap lantai. "Kalau ibu masih hidup, mungkin aku gak akan punya alasan buat pulang," jawabku tanpa sadar. Ayah terdiam, lalu berdiri dan pergi ke kamar. Aku menyesal seketika. Aku masih anaknya, tapi kata-kataku selalu tajam padanya, mungkin karena dulu ia juga begitu padaku. Malamnya, aku tidur di kamar lamaku. Buku-buku sekolah masih tersusun di rak. Di atas meja ada foto lama, aku, ibu, dan ayah di sawah. Kami tertawa lebar, tanpa sadar bahwa waktu akan mengubah segalanya. Tengah malam, aku terbangun karena mendengar suara. Pelan sekali, seperti seseorang sedang menyapu halaman. Aku keluar kamar, tapi halaman kosong. Angin berhembus membawa bau bunga melati, bau yang selalu disukai ibu. Aku memejamkan mata, dan untuk sesaat aku merasa ibu ada di situ, tersenyum, memintaku bicara dengan ayah sebelum semuanya terlambat. Keesokan paginya, ayah sudah di dapur. Ia membuat kopi hitam, menaruh 2 gelas di meja makan, satu untukku. Tanpa menatap, ia berkata, "Minum, kopi pagi gak boleh ditolak." Aku duduk, memegang gelas itu. Aroma kopi langsung mengingatkanku pada pagi-pagi masa kecil. Kami minum dalam diam, sampai akhirnya ayah berkata, "Kamu masih marah." Aku menatapnya. Dulu aku marah. Sekarang aku cuma lelah, iya. Ayah menghela napas. Ayah juga lelah, Men. Tapi kalau sama-sama lelah, siapa yang mulai memperbaiki? Aku tidak menjawab, tapi kata-kata itu menancap. Setelah sarapan, aku berjalan ke halaman belakang. Di sana masih ada pohon jambu yang dulu kutanam bersama ibu waktu kecil. Kini pohonnya tinggi, buahnya merah tua. Aku memetik satu, menggigit, dan hampir tersedak, rasanya masih sama. Ibu dulu suka bilang, kalau pohon ini berbuah, berarti rumah kita masih disayang Tuhan.
Aku menatap ke atas, melihat langit di antara ranting-ranting. Langitnya cerah. Untuk pertama kalinya sejak aku tiba, aku merasa rumah ini tidak sesesak kemarin. Hari-hari berikutnya aku tinggal lebih lama dari rencana. Ayah tidak banyak bicara, tapi mulai melakukan hal-hal kecil yang dulu kulupakan. Menyiapkan teh sore, menjemur tikar, dan memanggilku, "Men," dengan nada yang lebih lembut. Aku membantu memperbaiki atap dapur, mengganti papan jendela, mengecat ulang dinding. Kami bekerja berdampingan tanpa banyak kata. Dan entah kenapa, diam di antara kami kini tidak lagi terasa seperti perang, tapi seperti doa. Suatu sore, saat aku mengecat pagar, ayah datang membawa foto ibu. Dia selalu minta rumah ini dicat warna biru muda, katanya. Aku menatap foto itu, tersenyum. Ibu selalu tahu warna yang bisa menenangkan. Ayah duduk di bangku. Dulu dia bilang, kalau suatu hari rumah ini terasa sesak, lihat langit di atasnya. Karena langit selalu lebih luas dari amarah kita. Aku berhenti mengecat. Kata-kata itu seperti kunci yang membuka sesuatu di dalam dada. Aku menatap langit sore, dan untuk pertama kalinya, aku melihat keindahan yang sama dengan yang ibu lihat dulu. Malamnya, aku dan ayah makan malam bersama. Ia bercerita tentang masa mudanya, tentang bagaimana sulitnya membesarkan aku sendirian setelah ibu sering sakit. Tapi ayah gak pernah tahu cara ngomong sayang, katanya. Yang ayah tahu cuma kerja. Aku menatapnya. Mungkin aku juga salah, iya. Aku terlalu ingin dimengerti, tapi gak pernah mau mencoba memahami. Ia tersenyum kecil. Berarti kita sama-sama keras kepala. Kami tertawa. Untuk pertama kalinya dalam 15 tahun, tawa itu tidak pahit. Malam berikutnya aku bermimpi. Aku melihat ibu duduk di beranda, menyapu halaman. Ia menatapku dan berkata, "Rumah ini sudah lama menunggu kalian. Sekarang biarkan dia bernapas lagi." Aku terbangun dengan mata basah. Aku keluar kamar, duduk di kursi depan, menatap langit yang gelap tapi penuh bintang. Aku berbisik, "Ibu, rumahmu sudah kembali bernapas." Keesokan harinya, aku dan ayah sepakat untuk merenovasi rumah kecil itu perlahan. Kami menambah jendela besar di ruang tamu agar cahaya masuk lebih banyak. Kami menanam bunga melati di halaman depan, bunga kesukaan ibu. Setiap sore, kami duduk di beranda, meminum kopi, dan berbicara tentang hal-hal kecil, harga beras, anak-anak tetangga, suara ayam tetangga yang berisik. Tidak penting, tapi terasa hangat. Suatu hari, ayah berkata, "Kalau nanti ayah gak ada, jaga rumah ini." Aku menatapnya, tersenyum. "Rumah ini gak akan kemana-mana, iya." Aku juga gak. Ia mengangguk pelan. "Itu janji. Janji." Kami berjabat tangan, tangan tua dan tangan yang dulu sering menolak bersentuhan. Kini bersatu di atas meja kayu yang dipenuhi noda kopi. 2 tahun kemudian, ayah pergi menyusul ibu. Tenang, dalam tidurnya, di samping ranjangnya, ada catatan kecil yang ditulis dengan tulisan tangannya yang sudah gemetar. "Untuk Arman, rumah ini sudah tenang. Langitnya biru seperti yang diminta ibumu. Kalau kamu rindu, lihat ke atas." Di situ, 2 orang tua sedang tersenyum, karena anaknya akhirnya pulang. Aku membaca catatan itu berkali-kali sampai basah. Oleh air mata, sekarang aku tinggal di rumah itu bersama istriku dan anak kami. Setiap pagi, aku membuka jendela lebar-lebar, membiarkan cahaya masuk. Anak kecilku berlari di halaman, menertawakan ayam-ayam liar. Kadang ia bertanya, "Ayah, kenapa rumah ini banyak fotonya?" Aku menjawab, "Supaya kamu tahu, Nak, kalau setiap foto itu dulu pernah bernapas." Setiap malam aku duduk di beranda, menatap langit yang sama seperti dulu. Langit tempat ibu dan ayah kini berdiam. Aku tahu, rumah ini akan terus bernapas selama masih ada tawa dan maaf di dalamnya. Aku Arman, dan ini kisahku tentang pulang, tentang memaafkan, tentang menemukan kembali langit yang sama di atas kepala yang dulu berbeda arah. Ada rumah yang menunggu dihuni. Ada rumah yang menunggu dimaafkan. Kadang kita pergi bukan karena tidak sayang, tapi karena tidak tahu cara pulang. Tapi langit di atas setiap rumah selalu sama. Dan langitlah yang akhirnya memanggil pulang anak-anak yang tersesat oleh waktu. Jika kamu rindu, lihatlah ke atas. Di sana selalu ada seseorang yang menatapmu dari rumah yang tak pernah benar-benar pergi.